Matematika dengan NIM 2001411931. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 7E. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai materi kewirausahaan, mulai dari teori kewirausahaan sampai dengan ekspansi usaha. Teori kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan sebuah peluang. Wirausaha. Wirausaha adalah seorang pengusaha yang merupakan pelopor dalam bisnis, inovator, dan penanggung risiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Kemudian konsep dasar kewirausahaan. Dalam konsep dasar kewirausahaan ini terdapat dua aspek. Yang pertama peluang dan yang kedua kemampuan memanfaatkan peluang. Peluang sendiri adalah kesempatan untuk mewujudkan sesuatu, sedangkan kemampuan memanfaatkan peluang adalah kemampuan yang dimiliki oleh wirausaha. Manfaat. Yang pertama, peluang besar untuk menentukan nasib selanjutnya. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan sebuah perubahan. Yang ketiga, mencapai potensi-potensi yang selama ini belum terwujud. Yang keempat, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di sini juga terdapat tujuan dari kewirausahaan. Yang pertama, menghadirkan kontribusi bisnis secara online. Yang kedua, menciptakan dan memunculkan produk pertama. Yang ketiga, lebih mengembangkan rencana bisnis. Yang keempat, stabilitas keuangan yang baik. Yang kelima, mendelegasikan kemampuan secara efektif. Yang keenam, bekerja dengan banyak klien yang ideal. Yang ketujuh, dapat terus mempelajari berbagai alat dan metode baru dalam melakukan sebuah usaha atau bisnis. Yang kedelapan, berfokus pada pertumbuhan bisnis dan kemampuan diri. Yang kesembilan, menjaga dan mempertahankan pertumbuhan bisnis yang stabil. Dan yang kesepuluh, adanya keseimbangan dalam bekerja yang sehat. Perencanaan usaha adalah suatu proses yang melibatkan berbagai langkah dan tahapan yang membantu para pelaku usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran bisnis mereka. Di mana di sini terdapat tujuan atau sasaran bisnis, yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran bisnis. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Yang ketiga, analisis internal. Yang keempat, buat rencana strategis, dan yang kelima, buat rencana operasional. Sekarang kita masuk ke mengenal konsep 5P. Apa sih 5P itu? 5P adalah plan, position, ploy, perspektif, dan pattern. Untuk melakukan perencanaan usaha di pasar, beberapa kondisi juga haruslah diperhatikan. Salah satunya yaitu mengenal 5P dalam bisnis strategi tersebut. Di sini saya akan memaparkan penjelasan secara singkat mengenai 5P. Yang pertama, plan atau rencana, yaitu menganalisis dan menentukan serta membawa kemana arah bisnis tersebut. Dan yang kedua, position atau posisi, yaitu menentukan posisi usaha yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Yang ketiga, ploy atau cara, yaitu dengan cara melihat apakah bisnis yang sedang berjalan menjadi sebuah tantangan atau malah penghambat. Yang keempat, perspektif atau sudut pandang, yaitu cara seseorang dalam berpikir dan membentuk perspektif dalam bisnis. Dan yang terakhir ada pattern atau pola, yaitu mengidentifikasi kejadian masa lalu hingga kini dan membentuk sebuah pola baru. Pemasaran usaha adalah suatu konsep yang mencakup serangkaian strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan mendukung produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Pemasaran usaha ini melibatkan berbagai aspeknya. Yang
pertama adalah aspek penelitian pasar, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga penetapan harga, yang keempat distribusi, dan yang kelima promosi. Konsep pemasaran. Terdapat 7 poin dalam konsep pemasaran. Yang pertama adalah orientasi pelanggan, yang kedua pemasaran holistik, yang ketiga nilai pelanggan, yang keempat pemasaran terpadu, yang kelima pemasaran berbasis hubungan, dan yang keenam pemasaran sosial dan etika, dan yang terakhir pemasaran daring. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa poin dalam pemasaran atau promotion. Yang pertama ada analisis pasar. Analisis pasar itu mengidentifikasi target pasar dan segmen pelanggan. Kemudian evaluasi kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen. Dan yang ketiga analisis pesaing, tren industri. Yang kedua pemosisian produk. Yang pertama, tentukan cara perusahaan ingin dilihat oleh pelanggan. Yang kedua, identifikasi keunggulan produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, kembangkan proposisi nilai yang membedakan pesaing. Kemudian terdapat pengembangan produk. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Yang kedua, inovasi produk untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Yang ketiga, pengembangan lini produk yang konsisten dengan brand perusahaan. Kemudian harga produk. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan analisis biaya. Yang kedua, diskon atau promosi khusus untuk meningkatkan daya tarik. Dan yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan harga pesaing. Yang kelima, distribusi atau penyaluran. Pertama-tama, kita harus memilih saluran distribusi yang sesuai dengan produk dan target pasar. Yang kedua, memanajemen rantai pasokan yang efisien. Dan yang ketiga, pemanfaatan saluran online dan offline sesuai kebutuhan. Kemudian, pemasaran konten. Pemasaran konten itu berisi mengenai pembuatan dan distribusi konten yang relevan dan bermanfaat. Yang kedua, SEO atau Search Engine Optimization, yaitu untuk meningkatkan visibilitas online. Dan yang terakhir, blog, video, infografis, dan konten multimedia lainnya. Kemudian ada pemasaran langsung, berisi kampanye atau email marketing, pemasaran melalui surat langsung atau panggilan telepon, dan program loyalitas pelanggan. Kemudian pengukuran dan analisis, berisi tentukan KPI atau Key Performance Indicator, yaitu untuk mengukur kesuksesan. Yang kedua, analisis ROI atau Return of Investment dari setiap kegiatan pemasaran. Dan yang ketiga, umpan balik pelanggan dan evaluasi strategi secara berkala. Materi selanjutnya adalah evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah proses sistematis untuk menilai kinerja dan hasil suatu bisnis atau organisasi. Di sini juga terdapat tujuan dari evaluasi usaha. Yang pertama, mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah tercapai. Yang kedua, mengidentifikasi area keberhasilan dan kekurangan. Yang ketiga, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas usaha. Di sini terdapat elemen kunci dari evaluasi usaha. Yang pertama ada tujuan dan sasaran. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, pembaharuan dan perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, pengambilan keputusan. Yang ketujuh, umpan balik dan pembelajaran. Dan yang kedelapan, identifikasi kelebihan dan kekurangan. Di sini juga terdapat langkah umum dalam proses evaluasi usaha. Yang pertama ada tentukan tujuan evaluasi, yang kedua identifikasi kriteria evaluasi, yang ketiga kumpulkan data, yang keempat analisis data, yang kelima bandingkan dengan standar atau target, yang keenam identifikasi keberhasilan dan kekurangan, yang ketujuh dapatkan umpan balik, yang kedelapan laporkan hasil evaluasi, yang kesembilan identifikasi tindakan korektif,
Yang ke-10, rencanakan perbaikan berkelanjutan. Yang ke-11, konsultasikan dengan pihak terkait. Ke-12, implementasikan perubahan. Dan yang terakhir, evaluasi kembali usaha Anda. Selain itu, di sini juga terdapat pelakon dari evaluasi usaha, yang mana terdiri atas: pertama, manajemen tingkat atas; kedua, departemen; ketiga, konsultan atau ahli eksternal; keempat, pelanggan; kelima, pihak keuangan eksternal; keenam, pekerja lapangan atau tim operasional; kedelapan, pihak terkait internal lainnya; dan yang terakhir, pemerintah atau lembaga regulator. Ekspansi usaha. Apa sih ekspansi usaha itu? Ekspansi dalam bisnis umumnya dilakukan saat bisnis sudah mencapai suatu titik pertumbuhan atau perkembangan dan mencari pilihan tambahan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan, di mana suatu perusahaan berusaha untuk menambah ukuran maupun jumlah kepentingan tertentu. Melansir dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa ekspansi bisnis merupakan kegiatan untuk memperbesar maupun memperluas bisnis yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti pengrekrutan karyawan baru, perluasan fasilitas, hingga pembentukan pasar baru. Di sini terdapat jenis ekspansi bisnis. Terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan eksternal dan pertumbuhan internal. Pertumbuhan eksternal terdiri dari penggabungan atau merger, kedua, akuisisi, ketiga, hostile takeover, yang keempat, leverage buyout, yang kelima, joint venture, dan yang terakhir, aliansi strategis. Kemudian, pertumbuhan internal terdiri dari meningkatkan kapasitas produksi dengan membeli mesin baru atau membangun pabrik baru. Yang kedua, pembukaan gerai atau kantor cabang baru untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan belanja iklan untuk meningkatkan penjualan dengan cara membujuk konsumen untuk membeli. Yang keempat, menawarkan varian baru dari produk yang ada di pasar yang ada. Yang kelima, memperluas segmen pasar, misalnya dengan menjangkau segmen lain yang terkait dengan segmen saat ini dijalani. Yang terakhir, melakukan ekspansi ke pasar baru, misalnya dengan menjual produk ke berbagai tempat, daerah maupun ke luar negeri. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.